Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ada kabar dari Immanuel Ebenezer Jokman, Jokowi mania. Dia kan kemarin membela Munarman, lalu dia mendapatkan serangan nih dari Denny Siregar. Dan sebagai seorang Jokman yang marwahnya merasa terganggu, Immanuel Ebenezer ini akhirnya akan melaporkan Denny Siregar ke pihak kepolisian. Immanuel juga bilang kayak gini nih, saya yakinkan suatu saat nanti Denny Siregar akan ditangkap. Iya, ditangkap. Dia akan diadili atas perbuatannya sendiri. Yang ngomong ini relawan ketua Jokman, Denny Siregar akan ditangkap. Dan dia mengatakan kalau Denny Siregar tidak ditangkap maka akan ada resiko juga, malah Immanuelnya nih yang ditangkap. Wah, Bang, ngeri itu. Itu sesama pendukung Jokowi. Noel sama Denny Siregar itu sama-sama kubunya yang berjuang untuk kemenangan Jokowi. Sekarang mereka berseteru. Jadi saya kira ini ada beberapa hal yang perlu kita soroti. Satu, keberadaan Noel sebagai saksi yang meringankan Munarman tentu ini patut mendapatkan apresiasi, karena kita tahu Noel pun sebetulnya bukan orang Islam. Padahal Munarman didakwa atas tuduhan sebagai teroris. Nah, ini menarik gitu, bahwa ada saksi yang meringankan justru bukan dari orang Islam. Saya sih melihat aspek yang cukup menarik, yaitu adanya upaya-upaya untuk menegakkan keadilan dari seorang Noel itu. Jelas-jelas itu lawan politiknya. Munarman ada di Prabowo Sandi dulu gitu kan, Noel ada di Jokowi. Tapi pada saat ada ketidakadilan yang dia lihat di depan mata, maka dia tampil ke depan untuk menjadi orang yang meringankan. Saya kira ini patut diapresiasi. Yang kemarin kita bahas, bahwa ada orang-orang kafir yang nampaknya menjadi bagian di Indonesia ini untuk sama-sama menegakkan keadilan. Kalau kita lihat dalam konteks ini berarti ada Noel gitu. Kalau sebelumnya kita bahas sudah Lis Sungkarisma, ada Rocky Gerung, ada Niko Silalahi, dan seterusnya yang lain-lain. Tapi di sisi lain, ini menjadi catatan juga bahwa kubunya Jokowi saat ini sudah berantakan, sudah berpencar. Ya kita lihat aja kemarin soal penundaan pemilu itu kan 3 partai yang mengusulkan dari partai pemerintah. Tapi partai lainnya lagi, ada Gerindra di situ kan termasuk partai penguasa hari ini. PDIP malah yang paling berkuasa, partai oposisi semuanya kompak menolak penundaan pemilu. Jadi tidak ada lagi kubu pro Jokowi dan kontra Jokowi hari ini. Karena mudah juga sebenarnya kita lihat, ini kurang dari 2 tahun lagi sudah akan ada pemilu. Jadi orang-orang sudah mulai mengambil posisinya masing-masing untuk menguatkan partainya masing-masing. Ini kan dari Noel yang beragama Nasrani, kita pindah ke orang yang mengakunya Islam. Ade Armando di YouTube-nya membela Gus Yakut. Dia mengatakan kalau apa yang terjadi dengan Gus Yakut saat ini adalah upaya untuk membuat Gus Yakut selayaknya Ahok. Tapi dia mencatat orang-orang lupa kalau Gus Yakut ini adalah orang Islam. Jadi tidak mungkin dia mempunyai posisi yang sama seperti Ahok. Dan sebagai catatannya, yang membuat Gus Yakut ini dibenci oleh orang-orang Islam radikal adalah karena Gus Yakut ini pluralis. Dan apa yang terjadi pada Gus Yakut ini juga membuat NU akan murka. Padahal ya di video sebelumnya kita sudah membahas kalau orang-orang seperti Gus Yakut golongannya adalah munafik. Tapi Kiai Haji Idrus Romli kan mengatakan Abu Janda ini murtad. Ya nggak jauh lah, Ade Armando, Gus Yakut sama aja lah dengan Abu Janda kan. Kenapa itu teh? Kenapa sampai bisa dibilang murtad? Ya murtad itu kan ada 3, murtad intikodi, murtad fi'liyah, murtad qauliyah. Nah, kita udah bahas kan di video sebelumnya, Abu Janda ini sudah melakukan ketiganya sebenarnya, bukan murtad intikodi saja seperti yang dikatakan Pak Kiai gitu. Jadi kalau lihat gaya-gayanya Ade Armando ya berarti kurang lebih sama lah gitu ya. Ya udah, kalau gitu saya kira buat orang-orang sahabat-sahabatnya Ade Armando, sahabat-sahabatnya Abu Janda yang kebetulan menonton video ini, tolong segera saja diambil tindakan, diambil sikap, apakah dibawa ke ustadz terdekat untuk melakukan syahadat lagi gitu kan. Kalau memang masih mau berada dalam agama Islam.
Karena dengan apa yang dilakukan Ade Armando dan Abu Janda, dengan penjelasan yang barusan, sudah murtad, kan gitu. Kan kasihan tuh teman Anda, sahabat Anda. Nih saya khususkan saja buat teman dan sahabatnya Abu Janda, Ade Armando. Kecuali memang sudah mau diloskan saja. Tapi memang yang berbahaya justru adalah ketika orang-orang itu sudah memang menyadari kemurtadannya, dia sudah menganggap ya sudah, saya berarti murtad. Tapi tampil ke publik dia tetap mengaku beragama Islam dan terus mengolok-olok Islam. Nah itu yang sampah masyarakat itu. Ya, perihal Gus Yakut yang katanya mengedepankan pluralisme, ini ada seorang pengamat yang mengatakan kalau Gus Yakut ini cocok untuk jadi RI 1. Jadi kita ini perlu dipimpin oleh sosok yang pluralis, yang cinta Pancasila dan juga konstitusi. Cinta Pancasilanya saya udah ragu sih, Kang. Ragunya sebelah mana saya meragukan kepancasilaannya? Di 3 komentar terakhir Gus Yakut kan sudah benar-benar membuat umat Islam merasa terzolimi ya, dari mulai dia mengatur azan yang kita juga tidak tahu alasan utamanya apa gitu kan. Kalau selama ini tidak ada masalah. Kalau selama ini tidak ada masalah. Lalu setelah itu dia menyamakan azan dengan gonggongan anjing, dan ini paling fatal. Lalu setelah itu dia mengatakan kalau agama ini harus diatur karena agama ini bisa membuat manusia berbuat semena-mena kan gitu. Ini 3 kalimat yang berturut-turut dia ucapkan sebelum akhirnya dia menyatakan dukungannya terhadap LGBT. 4 langsung itu. Dukungannya dikemas dengan kalimat tegas mendukung kan, tapi dengan apa sih kemarin? Sebagai umat Islam kita harus menghargai mereka. Ya, politikus kan bahasanya begitu ya. Bahasa mendukung bisa jadi nggak perlu tegas bilang bahwa saya mendukung, kan? Tapi halus dengan cara seperti itu adalah salah satu bentuk dukungan. Sahabat aja channel semua, sebetulnya saya hampir tidak pernah nih memulai live di malam hari di lewat jam 8. Ini apalagi udah setengah 9 malam. Tapi karena ada tayangan yang menarik, perlu saya kabarkan kepada sahabat AJ Channel semua. Ini tentu kita semua tahu sekali, kenal sekali dengan Karni Ilyas. Ya, tempo hari di ILC masih ada di televisi itu selalu ditunggu-tunggu tayangannya sampai 3 jam, 4 jam ya, sampai tengah malam, sampai lewat hari. Tapi kemudian sempat ditutup, muncul lagi sekarang, dan sampai Karni Ilyas sendiri bikin Karni Ilyas Club, akun channel YouTube-nya. Nah, dan sama berbobotnya, orang-orang hebat, isi dialognya luar biasa, mencerdaskan gitu. Hanya kali ini, makanya saya ingin segera menyampaikan, kali ini tayangannya kok yang paling tidak berbobot lah dibandingkan tayangan-tayangan sebelumnya. Ya, apa isinya ini? Jadi judul di thumbnailnya, baru kali ini episode Karni Ilyas Club tak berbobot. Isinya mereka sedang saling makan antara Noel dan Eko Kuntadi. Oke, ini saya nggak ngerti juga kok Karni Ilyas menayangkan ini gitu, karena ya kita tahu, saya kira ini tidak mencerahkan. Ya udahlah, kita tonton saja ya. Ya, jadi nggak signifikan. Yang kedua, ya signifikasi kan bukan Anda yang ngitung, tapi publik. Yang kedua, Anda bilang selama 2 tahun dukung Ganjar. Saya setuju sama pertanyaan Pak Karni. Lalu kemarin dukung Ganjar, alasan Anda apa? Apakah dengar nggak gini, biar nggak blow on gini, biar nggak blow on pertanyaannya. Jelas jawaban saya karena menolak gagasan 3 periode. Ingat nggak itu kata? Nah bedanya kelompok mereka ini dukung Ganjar tapi dukung juga 3 periode. Siapa yang mendukung 3 periode? Bos, dukung Ganjar, yang dukung Ganjar. Ngelihat bos ada jejak digital. Siapa yang... Nah, kita lihat ya. Ini mulai saling bongkar aib ini, mulai saling bongkar rahasia. Jadi dipertanyakan bahwa apa alasan siapa Noel 2 tahun yang lalu memilih Ganjar Pranowo, ya bikin Ganjar Mania. Alasannya karena tidak ingin Jokowi 3 periode. Apa hubungannya? Kata si
Eko ya. Apa hubungannya kan kalau memang tidak mau 3 periode, kenapa harus Ganjar? Kan bisa Anies, bisa Prabowo. Kemudian dikaitkanlah si siapa Noel ini membalikan ke si Eko. Ya seperti kubunya Eko yang mendukung 3 periode. Jadi mana buktinya? Lah kayak nggak tahu aja. Ya kita tahu mereka sekubu asalnya ya. Jadi apa yang disampaikan Noel tentang Eko tentu itu sebuah bisa dikatakan, diasumsikan dengan sangat kuat, itu menjadi sebuah fakta bahwa Eko Kun tadi sejatinya dia mengikut gitu apa yang disuruh oleh pemesannya. Ada yang bilang kakak pembina. Jadi ketika gaungkan 3 periode ya ikut menggaungkan. Noel menolak. Di titik perdebatan itulah kita melihat kedua orang ini ya sejatinya tidak berisi. Kita saksikan lagi ya. Dukung 3 periode. Saya pertama teriak tidak sepakat 3 periode karena itu dukung Ganjar dan konsisten. Kenapa saya dukung Ganjar? Karena saya tahu ketika mau ngambil keputusan, saya pikirin secara matang. Ini orang yang tepat, gagasannya bagus, rekam jejaknya bagus. Mana gagasannya? Kasih tahu saya mana gagasannya. Loh, Anda nggak belajar. Belajar apa? Kemarin aja soal stunting. Gagasan yang mana? Coba cari berita. Gagasan yang nyari Google jawab aja. Enggak. Mana gagasannya? Bukan. Udah jawab dulu gagasannya yang mana? Bukan Udah jawaban dulu gagasannya yang mana? Diam Udah jawab dulu. Diam dulu. Jawab dulu gagasannya Diam mana? dulu. Nggak bisa diam. Gagasannya mana dulu? Lo mau dijawab? Noel, saya kasih tahu ya. Ini bicara gagasan sampai ujung akhir acara. Kalau terus menerus begini nggak beres-beres ya. Mana gagasannya? Bukan begitu. Iya gagasannya mana? Iya bukan begitu. Jadi yang disampaikan oleh seorang Noel, kenapa dia meninggalkan Ganjar Pranowo, karena dirasa dalam 2 tahun itu tidak memunculkan gagasan. Nah kemudian akhirnya sekarang kan dukung Prabowo ya Noel. Ditanyalah sama si Eko ini, terus gagasan Prabowo apa? Noel nggak jawab, malah membalikan lagi, gagasannya Ganjar apa? Ya, kita lihat barusannya, akhirnya tidak ada pertanyaan yang terjawab. Coba kalau nanyanya ke pendukung Anies, gagasan Anies apa? Wah itu akan diterangkan dengan sangat jelas, sangat clear. Karena Anies Baswedan membangun Jakarta melalui gagasan, diturunkan kepada narasi, kemudian diturunkan lagi menjadi sebuah karya. Faktanya apa, datanya apa, hasilnya apa? DKI Jakarta. Clear, selesai, jelas. Tapi nanti kita simak gagasan Anies untuk Indonesia apa. Ini sebetulnya belum resmi ya tentu, karena gagasan itu kan biasa diproduksi oleh orang-orang yang biasa berpikir. Kemudian ahlinya luar biasanya Pak Anies ya, bukan hanya jago berpikir, tapi jago mengimplementasikan hasil pikirannya menjadi sebuah karya. Tapi kita kembali dulu ke sini nih. Nggak beres-beres ini ngomong gagasan. Jangan-jangan gagasan itu apa juga nggak ngerti. Bahwa itu adalah sekumpulan pikiran, ide-ide. Stunting itu satu hal yang di sekarang Jawa Tengah jadi percontohan. Bukan stunting semakin blow on lo. Stunting itu program nasional, bukan gagasannya Ganjar. Ketika direalisir dalam program kerja itu butuh gagasan. Nanti lo diketahui publik lo. Adil makmur. Jadi yang dimaksud oleh Eko, gagasannya Ganjar Pranowo itu adalah penyelesaian kondisi stunting di Jawa Tengah. Padahal stunting itu adalah program nasional. Masih ingat ya sahabat Channel semua yang kemarin dibahas juga oleh Ibu Mega untuk mencegah stunting itu. Ya kurang lebih lah ya, sebagai rakyat kita menangkap salah satunya jangan terlalu sering ke pengajian. Aneh. Kita lanjutkan dulu ya. Enggak program nasional. Ya stand up komedi begini nih lucu. Saya tanya, itu program nasional ditaruh ke daerah-daerah, diimplementasikan oleh kepala daerah. Anda dukung Prabowo, gagasan Prabowo mana? Berapa? Gagasan Prabowo apa? Mau tahu? Saya tanya Anda. Gagasan Prabowo apa? Lo nanya apa? Iya nanya. Gagasannya apa? Lo. Gagasannya apa? Kamu bertanya. Gagasannya apa? Iya. Usah, Bos. Dibalikan juga oleh Eko. Terus Prabowo gagasannya apa? Prabowo gagasannya apa? Noel jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
Jadi ini bukan sebuah diskusi yang sehat saya kira, karena isinya adalah saling mencela, saling terkam, saling cakar, saling makan. Tapi nggak jelas juga makanannya apa, karena tidak berisi juga itu makanan. Gitu ya. Aduh. Enggak. Lo juga nggak tahu apa itu gagasan. Gagasan Jawab itu. malu karena gini. Gue Bukan. sedang bicara dengan stand up comedy, jadi nggak penting ngomong Bukan. gagasan. Sekarang Nggak, gini. gagasan Prabowo Kita apa yang ini menurut ngobrol dengan Anda? stand up comedy, pertama diajak ngomong hal ideologis nggak bisa. Diajak ngomong gagasan nggak ngerti. Enggak. Diajak tentang nilai nggak ngerti. Ngomong demokrasi juga. Makanya udah stand up comedy aja. demokrasi Nah, udah apa? ngomong stand up comedy aja. Enggak. Itu lebih terhormat. Saya Ngomong stand up tanya comedy Anda, dari diri gagasan sendiri. Prabowo apa? Kita bantu kalian, gue bayar nih lo. Nih. Saya tanya Anda gagasan Prabowo apa? Lalu- Yang menurut Anda dukung karena gagasan. Stand up Anda nggak bisa jawab karena Anda sendiri Terus nggak stand up punya comedy. informasi, nggak punya Gue bayar. gagasan. Cepet lo stand up comedy. Gini, Lo udah stand up comedy aja di atas cepet. Nggak, Gue kasih duit. Nggak, itu Nora, itu Lo Nora. iya, bukan lo. Kok sampai segininya ya? Pak Karnelias juga kok mau-maunya menampilkan. Atau maksudnya Karnelias adalah memperlihatkan kepada publik bahwa inilah tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai tokoh selama ini. Mereka yang tidak bisa bernarasi, yang kesulitan mengadukan ide, karena barangkali bahannya juga belum ada. Bahkan persoalan gagasan pun mereka pasti perdebatkan. Anda ngerti nggak gagasan itu apa? Loh, kok diskusi serendah ini? Kok bisa-bisanya Noel juga sampai mengeluarkan uang? Ya sudahlah, stand up comedy sajalah. Ini saya yakin, seyakin-yakinnya yang ada di kepalanya Pak Karni Ilyas ini kebingungan yang luar biasa. Ini harus saya hentikan gimana karena dia saya undang. Tapi kalau dilanjutkan bikin rusak citra Karni Ilyas Club, mungkin begitu ya. Aduh. Orang yang gue kasih kalau mau. Gini, saya kasih tahu ya. Nggak ngerti ideologi. Sorry. Jangan ngomong hal ideologis. Enggak. Nggak ngerti ngomong gagasan, jangan ngomong gagasan. Nggak, Anda juga nggak tahu gagasan itu apa. Udah jangan yang Mana gagasan Prabowo penting. apa? Nggak penting gue jawab Gagasan stand up Prabowo comedy. Nggak apa? penting untuk ngejawab stand up comedy nggak pantas. Tuh kan? Lah iya ngapain Bukan lu? saya Stand kasih up tahu, comedy. gini. Ngejawab stand up Anda- comedy. Pertanyaan stand up comedy lucu-lucuannya jawabannya. Udah itu. Anda bubarkan GP Mania. Sebelum ke Prabowo, mau ketemu Surya Paloh di Nasdem. Sebetulnya Anda jualan di Ganjar nggak laku, Ketemu Surya Paloh. jualan ke Anies nggak laku, sekarang jualan ke Prabowo. Sebetulnya Ya itu ampun, Noel. bos. Mau tahu nggak kenapa kok ke Nasdem? Iya. Itu banyak teman-teman gue di situ. Enggak, itu Ya ampun, bos. Iya, kita logika aja, lo boleh ngomong banyak teman-teman ini itu. Anda nggak laku jualan di Ganjar karena Anda tidak diapresiasi karena ngerusak, ngerepotin. apanya? Mana gitu loh. ngerusak? Jualan ke Anies Mana ditolak, rusaknya? sekarang diterima Apa di dijualin? Prabowo. Bos, Iya. apa? Bos, demokrasi nggak seperti apa yang pernyataanmu Itu itu ya. kenyataannya kita gembira. Anda Gembira nggak apanya? diganjar. Ya kita Kok gembira. kalian pada mau kesurupan gitu gembira? Kita gembira, Anda nggak Bos, diganjar. logikamu nggak konsisten. Ya, luar biasa juga ya, saling bongkar. Dibongkar oleh Eko Kun tadi kalau Noel itu sedang menjual. Ya menjual dirinya barangkali ya, menjual relawannya barangkali ya. Siapa lagi yang dijual kalau bukan itu? Jadi bahasa Eko Kun tadi barusan Noel ini sudah menjual pasukannya ke Anies, ditolak. Lewat Nasdem ditolak. Sampai akhirnya berlabuhlah ke Prabowo. Dan itu telak-telak sekali. Saya kira ini tohokan yang paling besar dari Eko Kun tadi kepada Noel. Logikamu nggak konsisten. Kalau seandainya kau riang gembira, kalian nggak kesurupan. Enggak, kita cuma gini. Kalau kalian kita kesurupan, pengen silakan, lurusin silakan logikamu. kesurupan, tapi jangan rusak. Kita pengen Orang lurusin kesurupan. caramu Ngawur berpikir. kesurupan. Kalau lo ngambil keputusan nggak pernah berpikir 2 tahun dukung Ganjar baru sadar gagasannya nggak ada. Selama 2 tahun lo blow on. Nggak tahu gagasannya, baru Emang tahu nggak ada gagasannya nggak tahu gagasan. Ini apa alasannya dukung Ganjar? Nggak tahu gagasannya. Ada banyak alternatif lain, bisa dukung Anies, bisa dukung yang lain. Jelas-jelas sekarang yang sudah deklarasi yang resmi baru PKS tadi, Ada tong Anies. sampah nggak di sini tong sampah? Apakah Prabowo sudah deklarasi presiden? Kalau ada tong sampah, Gitu loh. ajak ngobrol. Belum. Nggak, dia bilang begini. Ya, nampak sekali ya. Saya kira tidak ada diskusi yang sehat di sini, tidak ada diskusi yang mencerahkan. Yang ada hanyalah sering cakar-cakaran. Makanya kalau di video yang saya tulis, yuk sudahlah kita simak sajalah, kita gelar tikar aja lah.
Dan yang menarik ini kalau pendapat siapa tadi ya, nantilah kita bacakan secara utuhnya ya. Pokoknya katanya inilah tanda-tanda tumbangnya rezim. Wah, ngeri kali ya. Bahwa ada yang dukung Ganjar karena dia nggak setuju presiden 3 periode. 3 periode. Nah itu dia, kan bisa ada alternatif lain. Nggak Tidak, nyambung. tidak ada hubungannya antara dukung seseorang dengan tidak setuju. Ada teriak aja tidak setuju, cukup. Selesai. Kenapa dukung-dukung? Tetapi Anda nggak tahu orang yang Anda dukung ini punya gagasan apa enggak. Baru sekarang Sakit ngomongnya. perut gue. Gitu loh. Itu artinya ketika Anda ngambil keputusan nggak dipikirin secara matang. Sama dengan tolol. Karena nggak dipikirin secara matang. Dan sama, sekarang orang nggak percaya Anda pindah ke Prabowo ngomong Bahkan gagasan. Enggak, lu pengen jualan. Padahal Ada tong sampah nggak? lu pengen jualan nggak laku, Noel. Jualannya nggak laku, jadinya sekarang Jualan nggak laku. yang beli itu di Gua situ. nggak. Bos baru teriak bubarkan JP Mania, kalian udah kesurupan bikin Nggak ada konten. yang Kalau nggak kesurupan. laku ngapain kalian bikin konten? Kita Gini, cuma sejelek-jeleknya ngurusin gue bos, logikanya. kita Emang bos, jelek. kita sudah memberi berkat buat kalian. Berkat apa? Udah Dan, tenang, Mas, jangan saya gemeteran kasih tahu ngomongnya, ya. gue nggak Jadi, nggak gini, sedang Mas. mengintimidasi. Tenang kayak Ketika gini, Anda santai gitu, dukung ngobrol Jokowi, ketawa. Anda juga Cari jabatan sebagai apa komisaris. kebetulan Bos. dipecat. Jadi jangan ngomong soal demokrasi, jangan ngomong Nih, soal yang minta pecat itu diri gue sendiri ya. Lu marah sama gua gara-gara dukung Munarman terus Emang gue dipecat. dukung Munarman, gue sampai detik ini tidak akan Makanya. sedikit pun menghilangkan itu, dan gue bangga membela Munarman. Makanya nggak cocok Ayo. dukung Pak Ganjar yang rusuh sama terorisme, nggak cocok. Terorisme Anda apa? cocok Ingat lo, sama pernyataan lo, Ganjar. ini terrecord lo. Ayo lo ngomong apa lo? Ayo, ayo. Palu. Stok palu, teroris bukan? Ayo lo. Jadi ketuk palu, Iya, teroris dia bukan? menjadi pendukung teroris. Dia kena undang-undang Saking teroris. tololnya, bos, dia kena pasal tidak melaporkan ada kejadian. Bodohnya Undang-undang makin blow on lo. teroris. Makin blow on. Undang-undang teroris. Udah jadi, udah cocok lo jadi kelompok-kelompok sebetulnya gitu lo. wajar kalau Anda nggak dukung Ganjar karena secara ideologi Nggak Ideologi. cocok. Orang-orang yang Coba kita mendukung ngomong ideologi, kelompok-kelompok ideologi garis apa? keras Kita ngomong nggak ideologi cocok apa? dengan Ganjar. nggak Apa ideologi cocok. apa? Jadi kita bersyukur Anda nggak di Bisa ngomong sama marmut. Ini cuma nerusin soal Meluruskan logika Anda saja. Enggak, putusan yang gini. diambil nggak ada. Tadi kan alasannya Luar biasa ya, Eko lagi-lagi membuat serangan yang bertubi-tubi kepada seorang Noel, tapi serangannya juga saya kira tidak tajam ya, karena dia juga tidak mengerti seperti yang disampaikan tentang apa yang terjadi pada Pak Munarman ya, disebut teroris, padahal jelas-jelas bukan teroris. Iya betul, kalau yang disangkakannya ada dalam undang-undang teroris, tapi kan faktanya bukan sebagai teroris. Ini yang harus dipahami gitu. Nah, orang-orang macam Eko Kun tadi kan tutup mata juga gitu terhadap hal yang itu. Yang penting dia dihukum, selesai. Sedangkan sebaliknya, berapa banyak laporan yang masuk ke kepolisian untuk Eko Kun tadi, Denny Siregar, Ade Armando, dan yang lain-lain, Abu Janda? Nggak ada tuh kelanjutannya. Nggak mungkin dibahas kalau di momen ini ya. kenapa dia dukung Ganjar? Karena nggak mau 3 periode. Sekarang apakah 3 periode itu memang sudah nggak dijalankan lagi oleh Kemungkinan kayaknya relawan? melihat realita hari ini kayak nggak mungkin, gambling lah ya. Karena kita lihat kan kebetulan yang menarasikan, mengorkestrasikan gagasan 3 periode ini kan kawan-kawanku semua datuk gitu. Jadi aku tahu sekali. Nah hari ini kan mulai bisa kayak kawan-kawan Projo mulai menolak gagasan 3 periode. Tapi kan hari ini mulai ada timbul wacana soal penundaan pemilu, dan ini bahaya lagi. Tapi ujung-ujungnya saya yakinkan sekali bahwa itu mereka ingin merusak selain demokrasi dan membajak demokrasi, mereka ingin merusak citra presiden yang kita pilih, yang kita cintai hari ini. Itu. Ya artinya karena saya lihat relawan Jokowi masih bergerak terus. Lah inilah yang bahayanya kalau demokrasi kita modelnya seperti model idol ya, akhirnya ya begini jadinya. Akhirnya kita hanya melihat gerombolan Kita percepat ya. yang Udah 2 periode. Terus apalagi gunanya Joman dipertahankan? Harusnya itu yang dibubarkan, bukan ketika dia mencari celah
untuk mengkritisi gitu loh, mengkritisi Ganjar dengan cara kayak gitu. Dari ya, sahabat Argentina semua, kita lihatlah di sini yang ada adalah bagaimana cara untuk mencari kesalahan pihak lawan, ya. Bukan mengadu gagasan, bukan mengadu ide, bukan mengadu narasi, bukan mengadu rekam jejak. Sayang sekali. Jadi akhirnya sih dengan tayangan Cornelius ini kita bisa melihat seginilah kualitas dari para relawannya Ganjar dan relawannya Prabowo. Dan luar biasanya Cornelius mempertemukan itu sehingga tampaklah gitu ketidakberbobotannya cara mereka berpikir, ketidakmatangannya cara mereka berdiskusi, cara mereka berdebat gitu. Sayang sekali. Harusnya sih gitu, harusnya kalau Eko atau Noel ini sadar dengan apa yang menjadi tayangan seperti ini, dia harusnya memohon-mohon kepada Cornelius untuk tidak ditayangkan. Karena dengan ditayangkan begini, bikin malu ini. Orang jadi sorak gitu, oh makin ketahuan juga ini berupanya isi pikiran mereka ya. Saling bongkar aib, yang ini jualan, yang ini tutup mata, dan seterusnya. Oke, bro. Kalau kita lihat, ini kan ada kubunya Ganjar, ada kubunya Anies, kubunya Ganjar dan kubunya Prabowo. Keduanya saling berdebat tentang apa itu gagasan. Bukan bicara gagasannya apa. Gagasan itu apa saja, mereka masih perdebatkan. Anda ngerti nggak gagasan? Anda ngerti nggak gagasan? Terus gagasannya mana? Ketika kedua belah pihak saling bertanya tentang gagasannya apa, pihak yang lainnya nggak bisa jawab. Saya bantu jawab deh kalau begitu. Ada artikel menarik dari KBA News. Nih judulnya, Gagasan Indonesia 1945, ide yang bakal dipakai Anies pada 2024. Bisa iya, bisa tidak. Karena kalau bicara gagasan, produksi dari Pak Anies Rashid Baswedan ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Berkali-kali memunculkan gagasan, berkali-kali memunculkan ide-ide segar, berkali-kali ide gagasan itu diturunkan menjadi sebuah narasi, diturunkan menjadi sebuah plan action, dilakukan dan menghasilkan kemanfaatan untuk warganya. Itu ya. Oke, kita lihat. Ini tayangan sudah agak lama sebenarnya, 23 November 2022. 1945 adalah kepanjangan dari 1 semangat, 9 pekerjaan, 4 janji kemerdekaan, dan 5 tahun. Ya, 5 tahun masa jabatan tentu ya. Penjabarannya, semangat berarti semangat optimis dan positif. 9 pekerjaan menghimpun sejumlah program. Jadi sekian banyak program dihimpun menjadi 9 kelompok besar. Dan kebijakan strategis untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Kalau kemarin-kemarin yang lebih sering dinarasikan oleh Pak Anies Baswedan kan untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, yang berkeadilan. Nah, ini masih dalam konteks baru-baru ya, kalau tidak salah baru-baru diusung oleh Nasdem. Oke, kita lihat. Anies kemungkinan besar akan memakai konsep Indonesia 1945. Ide ini dicetuskan saat dia mengikuti konvensi Demokrat pada 24 Agustus 2013. Gagasan yang masih sangat relevan sudah dibuat dari sejak 2013, 2023 masih relevan. Ketika itu dia memilih pendekatan berbeda. Jika peserta lain diminta panitia berkeliling Indonesia untuk menyampaikan visi, penggagas gerakan Indonesia Mengajar memilih melakukan pendekatan turun tangan. Luar biasa itu ya. Ada sebelumnya lagi apa? Indonesia Mengajar. Gerakan turun tangan cukup berhasil menarik minat publik. Gerakan sosial ini mampu membetot 45.000 relawan. Salah satu relawan yang dianggap sukses adalah Turun Tangan Pekanbaru yang membagikan 1.400 masker kepada warga terdampak kebakaran hutan. Relawan tak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai. Itu dibikin di tahun itu, 2013-2014 sampai saat ini relevan. Anies sudah membawa modal dengan mengantongi kesuksesan menggelar gerakan turun tangan saat mengikuti konvensi Partai Demokrat, dan sekarang Demokrat mengusung Anies. Luar biasa ya. Di sini ide briliannya kembali muncul. Dia mengajukan gagasan Indonesia 1945.
Kita tahu 1945 ini tahun kemerdekaan kita. Menurut buku Ketika Anies Baswedan Memimpin Menggerakkan, Menginspirasi, karya Muhammad Husnil, 1945 adalah kepanjangan dari 1 semangat, 9 pekerjaan, 4 janji kemerdekaan, dan 5 tahun. Penjabarannya, semangat berarti semangat optimis dan positif, 9 pekerjaan menghimpun sejumlah program dan kebijakan strategis untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Tentu tadi penjelasannya, sejumlah aktivitas, sejumlah kerja-kerja itu dihimpun dalam sebuah kategori 9. Khusus 4 janji kemerdekaan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 5-nya ya periode 5 tahun ya untuk menjalankan gagasan itu. Ketika itu Anies menulis gagasan itu untuk mendapat kepercayaan memimpin negeri di 2015-2019. Anies memberi kunci untuk bisa menggerakkan 9 pekerjaan itu dengan mengajukan gaya kepemimpinan yang menggerakkan. Saya kurang sependapat dengan konsep pemimpin yang menawarkan diri. Saksikan, saya akan hadir untuk menyelesaikan masalah Anda. Itu kuno. Kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kepemimpinan yang menggerakkan, ujar Anies. Kepemimpinan itu, kata Anies, yang memberikan semangat, hadir membawa nyawa, menyajikan nuansa dan menyodorkan perasaan tujuan yang sama. Saat memimpin Jakarta, gagasan Anies semakin tajam. Dia mengaku segala macam yang ditelurkannya di ibu kota dimulai dari gagasan, narasi, karya. Sudah kita buktikan hari ini ya. Dia secara khusus menegaskan konsep ruang ketiga yang menghadirkan ruang keluarga bagi warga di setiap rute pejalan kaki, mal, taman-taman, pusat perbelanjaan, dan transportasi. Nah, pertanyaannya, sudahkah ruang ketiga itu kita bangun untuk menciptakan perasaan kebersamaan? Sudahkah ruang ketiga itu mempersatukan? Sudahkah membangun perasaan kesetaraan? Jawabannya sudah ya. Walaupun dirusak lagi oleh Heri Budi itu. Nah, saya kira itulah gagasan Anies Baswedan. Jadi, buat Noel, buat Eko Kun tadi, silakan belajar. Nggak apa-apa. Meskipun Anda mendukung Ganjar, Anda mendukung Prabowo, belajarlah dari Anies Baswedan. Ya, narasi-narasi yang disampaikannya. Gagasan-gagasan yang diberikannya. Mudah-mudahan ada yang kepake buat Pak Prabowo dan buat Pak Ganjar. Begitu saja ya. Jadi, selamatlah. Tadinya saya agak kecewa ya lihat tayangan tidak berbobot dari Pak Karni Ilyas, tapi saya kira hikmahnya adalah itu kemudian kita dipertunjukkan ada 2 relawan dari relawannya Ganjar dan Prabowo yang tidak berbobot. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi